Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fatah dari Program Studi Pendidikan Masyarakat dengan NIM 11046240075 yang akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu berupa poster dengan judul Membangun Generasi Maritim sebagai Generasi Emas Indonesia, yang saya lakukan untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah wawasan pendidikan yang diampu oleh Bapak Hafidin. Sebelumnya Bapak, izinkan saya untuk memulai presentasi saya. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang luasnya mencapai 2/3 dari total wilayah kita. Tapi ironisnya, kesadaran akan pentingnya laut masih belum sepenuhnya menjadi bagian dari sistem pendidikan dan pola pikir generasi muda kita. Untuk menciptakan bangsa maritim yang kuat, seperti yang tercantum dalam poster saya ini, diperlukan beberapa fondasi yang harus kita perhatikan untuk kita kembangkan dan kita maksimalkan potensinya dengan baik. Yang pertama ada dari wawasan pendidikan. Pendidikan ini bukan hanya soal membaca dan menulis, tapi pendidikan ini adalah bagaimana kita untuk membangun kesadaran kritis dan membangun cara pandang yang kritis berorientasi pada masa depan untuk kelautan kita itu sendiri. Wawasan pendidikan maritim ini adalah membuka wawasan atau cakrawala generasi muda tentang pentingnya laut bagi kehidupan dan masa depan bangsa melalui pendekatan-pendekatan yang kita sesuaikan dan tentunya berbasis kearifan lokal. Pendidikan ini diarahkan untuk membangun generasi muda yang cinta laut, inovatif, dan peduli pada lingkungan pesisirnya. Dari wawasan pendidikan yang kuat, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan nilai-nilai kelautan tersebut ke dalam sistem pendidikan itu sendiri lewat yang namanya pendidikan maritim. Pendidikan maritim ini bukan milik dari sekolah, bukan hanya milik sekolah kelautan, tapi ia harus menjadi bagian dari kurikulum nasional dari SD hingga perguruan tinggi. Pendidikan inilah mengajarkan kita tentang pentingnya ekosistem laut, pelayaran, teknologi kelautan, bahkan tentang etika eksplorasi laut yang berkelanjutan. Jika generasi muda memahami ini sejak dini, mereka akan lebih siap mengelola sumber daya laut kita dengan bijak dan mandiri. Nah, dari pendidikan maritim yang kuat inilah akan lahir yang namanya generasi maritim, yakni generasi yang punya kompetensi, kecintaan, dan tanggung jawab terhadap laut. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, generasi maritim ini adalah anak muda yang gak hanya bangga dengan warisan baharinya, tapi aktif dalam menjaganya. Mereka bisa jadi peneliti laut profesional, teknolog maritim, atau inovator dalam dunia aquaculture atau di bidang aquaculture. Generasi maritim ini tentunya adalah tulang punggung Indonesia di generasi 2045, di generasi mendatang, atau generasi emas Indonesia yang akan mengangkat potensi laut menjadi kekuatan bangsa. Namun, generasi maritim ini tentunya nggak dapat berdiri sendiri. Mereka harus belajar dan terinspirasi dari mereka yang hidup berdampingan dengan laut setiap hari, yaitu masyarakat nelayan. Nelayan ini tentunya yang kita tahu mereka adalah garda terdepan yang tiap hari hidup berdampingan dengan laut. Namun selama ini akses pendidikan dan teknologinya masih terbatas. Maka pendidikan maritim juga harus mampu untuk merangkul masyarakat nelayan lewat pelatihan, penyuluhan, dan kolaborasi agar mereka bisa naik kelas sebagai pelaku ekonomi laut yang tangguh. Kolaborasi antar generasi muda dan nelayan ini akan memperkuat pendidikan berbasis praktik dan budaya lokal, serta mempercepat transformasi ekonomi maritim dari akar rumputnya. Disinilah muncul pentingnya yang namanya budaya maritim. Sejak zaman Majapahit, kita dikenal, budaya maritim adalah jati diri bangsa kita. Kita dikenal sebagai bangsa pelaut yang hebat. Namun seiring berjalannya waktu, seiring globalisasi, budaya maritim kita tuh mulai luntur dan tergeser budaya konsumtif yang berpaling dari laut. Pendidikan maritim haruslah menghidupkan kembali semangat bahari ini dengan misalnya dengan cerita, dengan musik, permainan, atau proyek nyata yang menghubungkan kita kembali dengan laut. Tapi semua ini akan sia-sia jika lautnya rusak. Maka dari itu kita harus melengkapi budaya dan pendidikan pendidikan maritim ini dengan nilai gotong royong, keberanian menjelajah laut, serta hidup harmonis dengan laut harus terus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan agar generasi muda bangga dan menjaga warisan leluhur kita, yaitu budaya maritim kita tentunya. Dan semua ini akan sia-sia jika lautnya rusak. Maka kita harus melengkapi budaya dan pendidikan dengan yang namanya literasi lingkungan maritim. Laut bukan tempat buang sampah. Sayangnya masih banyak orang yang belum
paham akan hal itu, seperti dampak dari limbah plastik, dampak dari penangkapan ikan ilegal, dan rusaknya terumbu karang. Sekolah komunitas ini harus mengajarkan aksi nyata, seperti bersih pantai, tanam mangrove, atau kampanye pelestarian ekosistem laut. Dan literasi maritim ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan bersikap kritis terhadap isu-isu kelautan, seperti pencemaran, eksploitasi berlebihan, dan kerusakan terumbu karang. Literasi ini tentunya penting untuk menimbulkan kepedulian dan membangun aksi nyata seperti yang contoh-contoh yang tadi saya sebutkan dalam menjaga laut Indonesia supaya tetap lestari. Lalu, pada akhirnya semua bentuk wawasan, pendidikan, budaya, dan literasi harus berujung pada aksi nyata, yaitu melindungi habitat laut. Kita nggak bisa bicara budaya maritim tanpa menjaga habitat laut. Laut bukan hanya air asin yang luas, dalamnya ada jutaan spesies, dari ikan kecil hingga paus raksasa, dari lamun hingga terumbu karang. Jika habitat laut rusak, ekosistem akan runtuh, nelayan akan kehilangan mata pencaharian, dan generasi mendatang kehilangan warisan mereka, dan tentunya nggak dapat mengembangkan potensi mereka sebagai generasi maritim untuk menjadi generasi emas Indonesia ke depannya. Jadi dari wawasan pendidikan kita membangun pendidikan maritim yang melahirkan generasi maritim, bersinergi dengan masyarakat nelayan, berakar pada budaya maritim, diperkaya oleh literasi lingkungan, dan semua itu akan bermuara pada satu tanggung jawab bersama, yaitu menjaga habitat laut sebagai sumber kehidupan dan masa depan. Kawan-kawan, pendidikan maritim bukanlah pilihan, tapi adalah kebutuhan. Jika kita ingin Indonesia bangkit sebagai negara maritim yang kuat dan berdaulat juga sejahtera, maka kita harus mulai dari membangun generasi yang paham laut dulu, peduli laut, dan juga hidup bersama laut. Mari bergandengan tangan, berbagai lapisan masyarakat dari pemerintah, pendidik, nelayan, dan masyarakat luas untuk membentuk generasi maritim sebagai generasi emas Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.